lagi pada video reaction bos di dalam channel ini guys. Seperti apakah ya ceritanya? Apa basa-basi? Ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Baru ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Tidak akan ada satu negara maju pun. Ya, let me repeat ya. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak kena. So you have to do it by yourself. Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah saya jelasin juga dulu. Ya, Indian, saya mau bilang sama dia, apa sih yang salah kami buat? Apa kami salah untuk membuat diri kami sehat dulu, baru ke orang lain? Ngapain kalian kami nolong negara maju? Mungkin sudah maju kok. Kami kan perlu nolong diri kami. Masa kami generasi muda Indonesia rusak hanya karena memperhatikan aturan itu kan dibuat kolonial. Kami dijajah 350 tahun. Kalian kan tidak pernah dijajah. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Dari Pak Luhut ya dengan Pak Bilal, menteri-menteri yang menyuarakan tentang pelarangan. Ini adalah perjuangan hilirisasi Indonesia guys. Wow. Ancaman pihak barat terhadap kesuksesan Indonesia semakin nyata, seperti Uni Eropa, IMF, dan juga suka diatur-atur oleh Amerika. Tapi dengan kehebatan Indonesia saat ini, Indonesia tidak bisa dibodoh-bodohin lagi dan didikte oleh siapapun. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Dengan ancaman tersebut, pihak pemerintah bersuara. Dari cerita Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut, ia mengaku dirinya didatangi oleh pihak Uni Eropa karena kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, khususnya biji nikel yang ada di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa bertanya alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel, dan pemerintah merespon justru pelarangan ekspor nikel sukses membawa Indonesia mendapatkan nilai tambah yang berpengaruh besar pada perekonomian Indonesia melalui hilirisasi atau pemrosesan dan pemurnian biji nikel. Tak segan Indonesia mempertanyakan mengapa kebijakan yang dilakukan Indonesia ini justru dipandang salah oleh Uni Eropa. Apakah kebijakan yang diberlakukan di Indonesia dalam hal pelarangan ekspor biji nikel itu harus memikirkan Uni Eropa? Pasti Indonesia memikirkan Indonesia dulu yang paling awal. National interest, kepentingan negara nomor satu. Dan jika kita lihat ke belakang ketika terjadi pandemi COVID-19, Indonesia harus berjuang sendiri mengatasi perekonomian yang melesu, sementara Eropa pun tak memberikan bantuan. Jadi seperti Eropa Union datang ke saya seminggu lalu, 2 hari lalu. Mereka mengatakan, wah Indonesia kenapa melarang nikel ore diekspor? Saya bilang, loh, kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, larang ekspor kemarin ini, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Oh, apa salah? Apa saya harus mikirin kalian? Ya kalian pikir sendiri lah, kami juga perlu mikir diri kami. Waktu COVID, yang bantu kami siapa? Eropa Union mana bantu kami? Sekarang bilang climate change.
kalian malah minta ekspor batu bara dari kami. Nah, kalau kita melihat gugatan WTO, sebenarnya negara kan punya hak ya untuk bagaimana kita melawan, kan ini sumber daya alam kita sendiri, dan kita punya hak untuk melakukan sesuatu apapun itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ini akan pasti kita bantu bagaimana pemerintah Indonesia dalam melawan gugatan WTO ini. Ya kalau memang harus banding, kita banding. Tapi dalam proses banding itu kan kita bisa menyampaikan bukti bahwa keberhasilan hilirisasi ini adalah pengaruh dari di stopnya ekspor biji nikel sejak tahun 2020 ini. Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil meningkatkan nilai ekspor hingga menjadi 30 miliar US dollar atau setara 450 triliun rupiah, yang sebelum-sebelumnya sekitar 20 triliun rupiah. Kenaikan yang sangat jauh, bukan? Dan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu, dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan. Dalam 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus, khususnya dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Begitu pula dengan IMF, Presiden Jokowi memberikan respon terkait dana moneter internasional yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi. Ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu, yang artinya Indonesia harus terus dan gas terus pantang mundur agar Indonesia semakin untung dan bisa melompat menjadi negara maju. Sebagai negara maju, dengan adanya proyek tersebut yang menjadi program andalan Presiden Jokowi, di mana hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan dan sebagainya. Nikel memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki, dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah, hati-hati. Dulu zaman POC, teman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, tadi paksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang kita kan sekarang baru downstreaming tadi nikel. Kita sudah masuk koper nih, masuk tin, masuk boksit, kelapa sawit, siwit. Ini kan semua nanti terintegrasi lagi. Kita punya ada silika, ada punya macam lagi. Macam-macam. Ya, siapa yang mau lawan kita? Nah, kalau ini kan kita lihat semua data ekonomi kita, itu menurut saya cukup bagus. Bukan saya yang ngomong aja, itu semua yang saya temuin itu mengatakan unbelievable bahwa Indonesia bisa sampai pada level seperti sekarang ini. Semakin level ke hadapan, guys. Gracias a esta se hizo lugar que me hagan todo. Papi, súbeme la mini, me pongo más caliente si me ves moviendo el booty. Papi, Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel The Wanderer Indonesia. Kita sudah lihat ya beberapa menteri-menteri yang ada di Indonesia mempertahankan tentang bagaimana mereka menghentikan ekspor ya ke biji nikel dan sebagainya. Hilirisasi Indonesia itu digugat oleh WTO. Jadi kita lihat tadi menteri kita tadi, yaitu sepertinya Bapak Luhut, menyerang balik kepada Uni Eropa, guys ya. Sebab betul apa yang dikatakan oleh Bapak Luhut, ini adalah hak kita. Jadi hak kita nih, kita ada
kebebasan untuk memberikan ataupun menghentikan. Jadi ini soalnya kepada Indonesia. Sebab kalau kita lihat tadi, Indonesia sangat-sangat kaya dengan kekayaan alam mereka guys ya, mempunyai nikel, mempunyai biji nikel, mempunyai hilerasi, dan banyak lagi lah apa yang dikatakan oleh admin sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat pendapatan Indonesia sudah melonjak naik dari segi ekonominya sehingga mencecah 450 triliun guys ya, rupiah 450 triliun, sehingga pada tahun 2022 ini menandakan bahwa dampak positif ekonomi Indonesia semakin berkembang dan maju. Dan apabila pendapatan itu mempunyai lonjakan yang banyak, pasti saya percaya ia akan memberikan manfaat kepada warga masyarakat Indonesia untuk membangunkan di seluruh Indonesia ya, dari segi pembangunan jalan raya ya, dari segi sekolahnya, pendidikannya, dari segi sosial masyarakatnya, dari segi program-program ataupun perkara-perkara yang bisa memberikan ataupun menjadikan ya di negara Indonesia itu sebagai yang berkualitas untuk membina kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Jadi saya percaya ini merupakan salah satu rujukan dan juga hasrat daripada menteri-menteri yang kita lihat tadi, mereka sangat-sangat tegas ya untuk menghentikan, walaupun banyak gugatan daripada WTO dan sebagainya, tapi saya lihat tadi ucapan Bapak Presiden Jokowi sangat-sangat tepat dan memberikan kesan yang sangat tegas ya, dengan cara untuk menghentikan juga ya, walaupun ada gugatan-gugatan daripada WTO ataupun dari Uni Eropa. Saya percaya ini adalah hak kita, hak yang harus kita pertahankan. Sebab kalau kita lihat kenapa orang di luar sebelah sana ingin terus bahwa Indonesia akan mengekspor dan sebagainya, tapi bila dihentikan mereka seolah-olah hilang arah guys ya, hilang sepertinya wah, kalau tidak diekspor lagi bagaimana mungkin mereka untuk memajukan negara mereka sendiri. Tetapi yang memajukan mereka itu adalah daripada Indonesia ya, ekspor dan sebagainya. Jadi saya kira Indonesia ada hak untuk mempertahankan dan juga menidakkan segala apa yang mereka rencana di dalam negeri Indonesia ini guys ya. Jadi perkiraan ini harus diteruskan dan harus orang kata serang balik orang kata gugatan-gugatan daripada WTO ini, agar Indonesia berdiri dengan kemampuan yang ada pada mereka pada hari ini. So guys, menurut kalian bagaimana? Itu adalah merupakan pendapat dan juga komentar dari pribadi Uncle. Jadi kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita sama-sama doakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan segera, dan kita jangan takut dengan apapun gugatan-gugatan daripada pihak-pihak luar dalam orang kata membuatkan Indonesia ini semakin berkembang. Sebab saya rasa Indonesia dipandang tinggi daripada luar-luar negara yang maju karena mereka melihat perkembangan positif Indonesia sudah semakin meningkat ya pada hari ini. Oke guys, itu saja dari Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love Indonesia, I love Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.